Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renaldi Wijaya dari Program Studi Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman, dengan NIM 1914026044. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah WBHTL atau Wawasan Budaya Hutan Tropis Lembap dalam bentuk video seperti yang sudah diarahkan oleh Bapak Nasrullah sebagai dosen pengajar dalam mata kuliah ini. Ada 3 buah pertanyaan yang akan saya bahas dan akan saya jawab dari tugas akhir kali ini. Akan tetapi, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu secara singkat apa itu WBHTL atau Wawasan Budaya Hutan Tropis Lembap itu sendiri. Jadi, Wawasan Budaya Hutan Tropis Lembap adalah sebuah bidang keilmuan yang menaungi tentang kebudayaan, lebih tepatnya pada lingkungan hutan tropis lembap, seperti yang ada di Kalimantan. Dan untuk pertanyaan pertama terkait tugas akhir pada mata kuliah ini adalah materi yang pertama adalah materi apa yang didapatkan selama mata kuliah Wawasan Budaya Hutan Tropis Lembap ini berlangsung. Jadi, berdasarkan perkuliahan yang telah berlangsung dengan menggunakan sistem online atau daring dan mengambil bahan pembelajaran dari buku Wawasan Budaya Hutan Tropis Lembap Kalimantan yang disusun oleh Bapak Nasrullah dan tambahan bahan belajar yaitu berupa file yang berjudul Kebudayaan dan Pelestarian Alam oleh Selato dan kawan-kawan pada tahun 1999 serta beberapa materi-materi yang dari pengajaran yang dapat saya peroleh selama perkuliahan ini. Dan materinya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kebudayaan dibagi menjadi dua basis. Basis pertama yaitu basis material. Hutan tropis lembap Kalimantan adalah basis material dari kebudayaan dan membudidayakan hutan tropis lembap di Kalimantan. Dan ada yang kedua yaitu basis ideologis, yaitu gagasan dan pengetahuan kebudayaannya adalah basis ideologi budaya dari hutan tropis lembap Kalimantan itu sendiri. Untuk materi yang kedua yaitu ada pola ilmiah pokok atau PIP. PIP adalah orientasi pemikiran strategis dalam pendidikan di universitas bagi pengembangan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, berdasarkan kompetensi yang diunggulkan oleh suatu perguruan tinggi. Dan di Universitas Mula Warman sendiri, PIP-nya atau pola ilmiah pokoknya adalah hutan tropika basah dan lingkungannya. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu berdasarkan letak geografis, keberadaan daerah tropis karena dilintasi garis khatulistiwa serta dikelilingi oleh lautan sebagai konsekuensi dari negara kepulauan, maka karakter atau kondisi hutan tropis di Kalimantan bersifat lembap. Selanjutnya yaitu adalah kebudayaan masyarakat di Kalimantan Timur yang beragam melahirkan hidriditas dan dispora. Hidriditas di sini berarti pencampuran identitas karena terjadinya pernikahan antar etnik yang terjadi di suatu wilayah. Dan dispora sendiri adalah terjadi karena adanya identitas budaya yang berkembang di Kalimantan Timur, berasal dari geografi budaya dari daerah lain di Indonesia. Selanjutnya yang kelima yaitu serta mengetahui lebih banyak hal dan mengenal lebih dalam apa itu HTL, yaitu hutan tropis lembap, juga istilah-istilah yang terkandung di dalamnya yang tentunya berdasarkan penelitian yang terkait dengan pembahasan WBHTL atau Wawasan Budaya Hutan Tropis Lembap tersebut. Selanjutnya pertanyaan kedua yaitu apa lesson learned atau pelajaran yang didapat dari mata kuliah Wawasan Budaya Hutan Tropis Lembap. Untuk lesson learned sendiri
atau pelajaran yang dapat saya peroleh dari perkuliahan ini adalah yang pertama, yaitu saya dapat mengidentifikasi apa yang dimaksud dengan HTL atau hutan tropis lembab, dan PIP, pola ilmiah pokok. Lalu yang kedua, saya dapat mengetahui tentang upaya dalam mencegah laju deforestasi dan degradasi lingkungan yang terjadi akibat penambangan atau bekas penanaman lahan sawit, terlebih lagi di hutan tropis Kalimantan yang kaya akan unsur dan beberapa upayanya seperti program reboisasi, program Kaltim Go Green, dan konservasi hutan. Lalu selanjutnya yaitu mengetahui lebih banyak akan kekayaan yang terdapat di hutan tropis lembab Kalimantan serta lingkungannya, seperti di desa yang dekat dengan pegunungan atau hutan dan sungai. Lalu selanjutnya yaitu berdasarkan buku atau file yang kedua, saya dapat mengenal tentang suku Kenyah Bakung yang bermukim di desa Long Aran atau Long Apan Baru, dan sastra lisannya yang dikenal dengan nama Tekena, yang berupa kalimat prosa atau lantunan kata berirama yang mengiringi acara-acara atau upacara-upacara adat pada suku Kenyah Bakung. Dan yang terakhir yaitu saya merasa lebih sadar dan peka dalam menjaga dan melestarikan lingkungan di tempat saya tinggal yang sekarang merupakan lingkungan yang menjadi bahan belajar pada buku kali ini, yaitu hutan tropis lembab Kalimantan Timur lebih tepatnya. Dan pertanyaan yang terakhir, apa kegiatan selanjutnya yang akan dilakukan setelah mengetahui atau mendapatkan pembelajaran dari wawasan budaya hutan tropis lembab ini sendiri? Jadi setelah mempelajari mata kuliah ini, yaitu wawasan budaya hutan tropis lembab, rasa ingin tahu saya menjadi lebih besar dari sebelumnya akan hal-hal yang belum saya ketahui. Terlebih lagi dengan daerah tempat tinggal saya yang dekat dengan pedesaan suku-suku Dayak dan merupakan salah satu HTL atau hutan tropis lembab di Kalimantan Timur, tepatnya di Samarinda. Dan hal yang akan saya lakukan selanjutnya sebagai aplikasi dari pembelajaran WBHTL ini atau wawasan budaya hutan tropis lembab ini, mungkin saya akan mencoba mengunjungi beberapa tempat seperti pedalaman Desa Pampang atau Bukit Bangkirai yang terkenal dengan tempat wisata hutan tropisnya. Mungkin seperti itu. Saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan yang berasal dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak, terlebih untuk Bapak Nasrullah sebagai dosen pengajar dalam mata kuliah ini. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.